Salam multimedia. Dalam segmen ini mari kita lanjutkan contoh-contoh dari Kiat 08 sajikan penjelasan dalam berbagai format atau multiple representation principle dengan contoh sebanyak-banyaknya. Contoh pertama, kita lihat di sini ada penjelasan mengenai angka nih ya. Jadi di sini ada angka A, B, C, D, E, F dan masing-masing memiliki koordinat. Nah, ini hanya menggunakan teks saja. Kurang memberikan gambaran apa gitu ya ini. Tapi ketika kita berikan dalam bentuk tabel, nah ini masing-masing ya, ada A, B, C, D, E, F, X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini lebih mudah kalau kita disuruh menghafal juga lebih mudah. Kemudian kalau kita petakan ini di dalam koordinat kartesius, maka kita lihat ada letaknya. Dan ini memberikan representasi yang lain. Kemudian baru kita tuliskan teks yang tadi di sini. Nah, kita tahu dengan menggunakan 3 representasi, setidaknya kita memiliki gambaran dan sudut pandang lain terhadap pasangan-pasangan angka tadi. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita ingin menjelaskan mengenai air, water, H2O di sini ya. Nah, di sini dijelaskan hanya teks saja. Nah, orang harus membaca kemudian membayangkan. Tapi kalau kita lihat dengan multiple representation principle, teksnya ada, ditambahkan dengan bentuk molekulnya, lihat di sini oksigen gitu ya, atomnya seperti ini, kemudian terkait dengan hidrogen divisualisasikan sehingga ada 2 hidrogen, sehingga rumus kimianya adalah H2O, ini rumus kimianya. Dan bentuknya bisa berbagai macam seperti ini. Kemudian dari sisi interaksi elektronnya dalam molekul tersebut ada gambaran yang lebih lengkap lagi. Nah, itu menjadi pemahaman kita menjadi lebih lengkap, menjadi lebih dalam, menjadi lebih luas. Oke ya. Mari kita lihat dengan contoh yang berikutnya, contoh ketiga. Nah, ini salah satu contoh beberapa fungsi aktivasi pada deep learning. Ini pada artificial intelligence ya. Ada jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network yang zaman yang sekarang ini sudah berkembang, namanya deep learning. Nah, di sini ada 3 macam, ada sigmoid, kemudian ada fungsi tanh, kemudian ada fungsi rektanguler ya di sini. Nah, kalau digambarkan rumusnya saja tidak ada bayangan seperti apa, tapi ketika disampaikan rumusnya dan gambarnya, ada kurvanya, nah kita bisa melihat mana fungsi yang lebih curam, misalkan yang ini ya, sementara ini yang lebih landai dan ini lebih landai lagi. Nah, itu contoh dengan multiple representation principle, kita memiliki keluasan dan kedalaman pemahaman. Yang berikutnya, ini contoh keempat. Contoh yang kurang baik adalah teks semua, gaya belajar. Nah, tapi kalau di contoh yang baik di sini lihat tandanya ya. Gaya belajar, masalah dan solusinya. Nah, di sini ada gaya visual. Kemudian ada auditory atau aural. Kemudian ada di sini gaya belajar dengan kinestetik. Ada keterangannya, ada gambarnya, kemudian ada keterangan yang lain, gambar yang lain di sini ya. Jadi lebih jelas. Memang ini untuk menghemat tempat ya, sehingga saya tidak membuatnya banyak slide. Jadi untuk memberikan gambaran saja. Tapi kalau untuk benar-benar kita menjelaskan, maka saya harus menjelaskannya dalam slide yang terpisah. Baik, yang kelima. Ini contoh lagi, ini contoh buruknya, contoh kurang baik ya. Dan kalau kita memiliki yang lebih baik, ada gambarnya, lihat. Ada keterangannya teksnya, kemudian ada kesimpulannya di sini 80% training, 20% testing, kemudian ada
diagramnya. Nah, ini contoh yang lebih baik. Contoh ke-6. Ini contoh pengaruh penambahan ion H2O- atau ion OH- pada larutan penyangga. Ini pelajaran kimia, ini rumusnya ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan gambaran, di sini ada gambarnya, kemudian ada diagramnya juga. Nah, ini pemahaman pembelajar kita akan lebih luas, akan lebih dalam, akan lebih mengerti. Dan dia bisa mencapai dalam taksonomi Bloom itu ke pemahaman yang lebih tinggi ya, bisa mencapai sampai level higher order thinking skill. Nah, inilah 6 contoh bagaimana multiple representation principle dapat dilakukan sehingga penjelasan kita itu dapat diterima dengan lebih baik oleh pembelajar kita, pemahaman mereka menjadi lebih luas, menjadi lebih dalam, dan tidak ada keraguan lagi terhadap konsep yang kita sampaikan. Demikian untuk Kiat 08, sajikan penjelasan dalam berbagai format. Kita akan lanjutkan dengan kiat-kiat yang lain. Tetap semangat!